Shalom teman-teman KGC, biak Christopher Tapiheru di sini, senang banget dapat kesempatan indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan. Perkenalan singkat mungkin belum, kalau ada yang belum kenal, sekali lagi Christopher Tapiheru melayani di New Wine International Church sebagai teaching pastor sejak 2015. Dan gue aktif di sosial media, bukan cuma gue tapi juga bersama istri gue, ya khususnya Instagram. Ini ada alamat Instagram gue di sini sama alamat Instagram istri gue. Kenapa? Karena kita bagi ya pelayanan kita, gue terima konseling dan pelayanan buat yang teman-teman yang laki-laki dan istri gue. Semua yang perempuan bisa langsung kontak istri gue di direct message kita masing-masing. So, gue udah married sama istri gue ini tahun ke-11 dan punya 2 orang anak laki-laki. Lagi kelas 2 SD sama kelas 4 SD. So, itu perkenalan singkat dari gue. Senang banget dapat kesempatan indah untuk bisa bagiin apa yang Tuhan mau untuk kita ketahui dan kita sadari bersama. Ya, berkaitan gue dapat satu tema yang cukup unik tentang be productive atau tentang produktivitas. Ya, gimana cara tetap produktif di tengah masa yang seperti ini. Ya, berkaitan dengan produktivitas atau produktif, kita belajar dulu kata ini ya, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan, dari Alkitab tentang apa artinya menjadi produktif. Ya, ini tentang produktif dulu di Matius 7 ayat 17 sampai 20. Ya, di sini gue taruh ayat 17 doang. Ya, teman-teman bisa langsung lihat sampai ayat 20 di Alkitab masing-masing. Izinkan aku membacakannya. Matius 7 ayat 17 sampai 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik atau produktif. Berasal dari kata produce, ya, menghasilkan. Dan ini yang kita temukan di Alkitab. Ya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, selanjutnya dikatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, produktivitas kita atau apa yang kita hasilkan melalui kehidupan kita, ya, akan menunjukkan kita melekat kepada pohon yang mana. Ini kata produktif artinya itu produce, artinya menghasilkan. Apakah kita menghasilkan sesuatu dari keberadaan kita di dunia ini, di dalam kehidupan yang ini yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Dan masih tentang produktif ada di ayat berikutnya di Lukas 6 ayat 48. Ya, teman-teman bisa ayat 45 maksudnya. Di Lukas 6 ayat 45 dikatakan seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kata mengeluarkan ini mirip sama kata yang tadi, menghasilkan. Dan ternyata semua yang keluar ya hasilnya products yang keluar itu berasal dari kedalaman hati kita. Dan sekali lagi untuk kita produktif atau tidak sangat bergantung dari apa, atau lebih tepatnya kita akan belajar tentang siapa yang ada di dalam kita. Siapa yang ada di dalam kita. Dan produknya juga akan kelihatan. Karena gini, bisa ada produk juga atau produktivitas yang negatif, yang menghasilkan karya-karya yang negatif melalui kehidupannya. Banyak kita temukan postingan-postingan juga dari para yang menyebut diri mereka atau di-consider sebagai content creator juga. Bukan sesuatu yang bisa jadi teladan. Bukan sesuatu yang baik. Ya mungkin sesuatu yang bikin mereka jadi tenar. Ya, bikin mereka jadi sultan-sultan kecil di dunia ini. Tapi nggak semuanya baik. Ya, banyak kali yang beredar, yang viral, ya justru biasanya yang kontroversial. Yang nggak melulu yang baik. Dan makanya dikatakan di sini pohon yang baik mengeluarkan atau menghasilkan yang baik. Produktivitasnya hal-hal yang baik. Ya. Tapi pohon yang buruk juga menghasilkan. Pohon yang tidak baik menghasilkan juga, walaupun produktif, tapi menghasilkan karya-karya yang tidak baik. Yang tidak baik, dan semuanya dikeluarkan ternyata. Ya, keluar dari hati, dari kedalaman kita. Dan ini yang aku rindu untuk bagiin berkaitan tentang produktif. Khususnya di saat-saat seperti ini. Izinkan aku ambil satu tokoh di Alkitab yang mengagumkan sebenarnya ketika aku baca, karena hidupnya ini sangat berat. Hidupnya sangat berat. Dia mengalami berbagai kekecewaan demi kekecewaan. Ya, hidupnya sangat sulit dan nggak ada salahnya untuk kita di momen-momen seperti ini ya, dalam saat yang ketika satu dunia lagi kesulitan. Ya, karena pandemi global ini, kita lagi mengalami kesulitan. Nggak ada salah kita coba relate sama tokoh ini, namanya Yusuf. Ya, di Alkitab Yusuf
ada dua dan dua-duanya pemimpi. Satunya papa angkatnya Tuhan Yesus, ya, suaminya dari Maria, dan satunya lagi tentunya yang kita kenal yang di sekolah minggu biasa lebih sering diceritain, yaitu Yusuf sang pemimpi. Dan kita akan ambil tokoh ini, ya, karena dia mengalami berbagai kekecewaan sebenarnya. Dia dijual, ya, hampir dibunuh, dibuang sama saudara-saudaranya sendiri karena mereka iri sama Yusuf. Karena Yusuf bukan hanya berprestasi, tapi dia juga jujur. Karena jujur, dia dipercaya jadi supervisor di rumah. Jadi dia di rumah bukan anak paling kecil, bukan anak paling tua, tapi anak yang paling disayang dan paling dipercaya karena kualitas itu. Ya, kualitas itu bikin dia jadi ketika jadi anak di rumah, jadi anak terbaik. Orang nomor 2 setelah ayahnya, setelah orang nomor 1 di rumah. Tapi karena iri, saudara-saudaranya hampir membunuh dia. Akhirnya dijual jadi budak ke Mesir, dan kita tahu dibeli, ya, sama satu orang yang bernama Potifar, majikan dia. Ini pejabat teras di Mesir kalau teman-teman baca kisahnya. Ya, di kisah Yusuf ini. Dan di Kejadian 39 ayat 3, ya, izinkan gue kutip satu bagian yang menarik. Ya, karena dikatakan setelah dilihat oleh tuannya, ya, Potifar. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya atau si Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, whatever Joseph produce, apapun yang diproduksi, dikeluarkan, dihasilkan dari Yusuf dan kehidupannya dan karyanya, pekerjaannya, ya, selalu disertai Tuhan, ya, dan dibuat oleh Tuhan jadi berhasil. Dan aku yakin, aku percaya semua kita pengen produktif, ya, karena Tuhan yang mampukan kita untuk produktif, untuk menghasilkan, ya, karya-karya yang memberkati. Ya, bukan yang melulu hanya menguntungkan kita secara materi, tapi yang khususnya bisa memberkati orang-orang yang menikmati apa yang kita produksi. Ya, produktivitas kita sesuatu yang positif. Dan dibilang di sini bosnya sampai bisa lihat. Ya, Potifar yang bukan orang percaya bisa lihat melalui kehidupan Yusuf. Dia bisa lihat bahwa apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil karena Yusuf seperti disertai oleh Tuhan. Ya, makanya gue pakai topi tulisan presence di sini. Ya, kehadiran. Soalnya Tuhan ada di situ sendiri membuat semua yang Yusuf kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan gue yakin kita semua rindu, ya nggak sih? Kita bukan cuma pengen produktif tetap bisa menghasilkan, tapi hasilnya baik, memberkati orang lain, dan dibilang apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan ini yang menarik ketika dia jadi budak. Ya, ketika dia bisa sebenarnya kecewa dengan kehidupannya. Kenapa? Ya, gue kerja keras, gue jujur, kenapa gue dibuang ke sini? Dia bisa bisa berkecil hati, dia bisa marah, bisa kecewa, tapi dia memutuskan. Ya, dia bertekad. Di sini ada satu poin agak kurang jelas di sini tulisannya, bertekad. Ya, kalau teman-teman suka nyatet, ini poinnya berkaitan dengan produktivitas. Yang pertama, kita harus bertekad. Ya, bahwa kita nggak mau menyerah atas kehidupan kita. Kita mau terus melakukan yang terbaik. Jadi kalau lagi jadi anak di rumah, gue jadi anak yang terbaik. Ya, sekarang gue lagi jadi budak di rumah orang, di negeri orang. Ya, karena gue dihianati, dijual sama saudara-saudara gue sendiri. Gue menolak untuk kepahitan. Gue bertekad gue harus melakukan yang terbaik. Gue akan jadi budak yang terbaik. And that's what happens. Dan di rumah orang itu, ya, di rumah Potifar, Yusuf juga langsung menanjak karirnya jadi orang nomor 2 di rumah setelah bosnya. Mirip kayak di rumah. Kenapa? Karena dia bertekad untuk terus melakukan yang terbaik. Dan apa yang dikerjakan Yusuf dikatakan di sini dibuat oleh Tuhan berhasil. Ya, bertekad itu poin pertama. Ya, berkaitan dengan produktivitas. Kita harus bertekad. Kita harus nggak boleh nyerah dengan kehidupan ini. Dan masih dalam kitab kisah Yusuf, dan di step berikutnya teman-teman, kalau kita tahu dia kembali dikhianati dalam tanda kutip, ya, oleh kehidupan ini. Ya, kenyataan hidup kayak menampar dia di wajahnya. Dia kayak mengalami berbagai, kalau bahasa Betawi itu kayak kesuwean demi kesuwean, kesialan demi kesialan gitu loh. Padahal dia udah jujur, berprestasi, rajin, ya, dan akhirnya, tapi ini problemnya dia terlalu ganteng gitu. Pas gue baca di Alkitab, gila, gue pikir kalau gue lebih ganteng dari sekarang, mungkin hidup gue nggak bakal sesulit. Artinya bisa mungkin lebih dipermudah. Ya, karena yang good looking, yang mungkin beruntung dalam artian mungkin terakhir di keluarga kaya atau punya berbagai resources, ya, itu biasanya punya akses lebih banyak dalam kehidupannya, punya banyak kesempatan. Tapi di kisah ini gue diajarin untuk belajar bersyukur. Ya, karena problem Yusuf ternyata cuma satu. Ya, sebelumnya adalah kejujurannya bikin masalah. Berikutnya kegantengannya bikin masalah. Kenapa? Istri bosnya naksir sama dia. Wah, ganteng is not a crime, ya nggak sih? Ganteng kan nggak ada yang salah dari ganteng. Lu mana bisa milih untuk lahir ganteng atau lahir nyebelin gitu mukanya? Kita nggak bisa pilih apa yang salah dari ganteng, ya. Dan istri bosnya naksir banget, ngebet banget sama Yusuf, ya. Kalau pakai bahasa Betawi itu ngebet tuh kayak pengen banget.
ya untuk menginginkan Yusuf secara yang kita tahu nggak bagus gitu ya, secara seksual. Dan di Yusuf dengan sopan menolaknya, menarik banget. Dan dia bilang alasannya karena dia bilang gini, saya nggak mungkin melakukan perbuatan sejahat ini, Bu, dia bilang. Ya karena suamimu sudah mempercayakan terlalu banyak sama saya. Di sini kuasa dia nggak lebih besar dari kuasa saya. Saya udah terlalu banyak dipercayakan hal-hal hebat. Saya nggak mungkin mengecewakan dia. Saya nggak mungkin melakukan perbuatan sejahat ini. Ya, dan ini yang menarik, dia bilang gini, kata-kata berikutnya dia jelaskan bahwa dan saya tidak mungkin berdosa terhadap Tuhan. Well, that's just amazing. That's just interesting. Dia bilang apa? Saya tidak mungkin melakukan perbuatan sejahat ini dan jelas saya tidak mungkin berdosa terhadap Tuhan. Jadi nampaknya Yusuf tahu berkaitan tentang hadirat, tentang presence, tentang hadirat Tuhan yang memampukan semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Ya, Yusuf menyadari bahwa Tuhan ada di situ, makanya dia hidup kudus. Ya, nampaknya gini, integrity, oke, bahasa Inggrisnya integritas, melakukan yang benar bahkan ketika nggak ada yang lihat. Ya, adalah buah dari keintiman. Integrity is a byproduct of intimacy. Menyadari bahwa Tuhan ada di situ. Ya, jadi karena hal demikian dia menolak istri bosnya. Ya, akhirnya didapati dia malah jadi makin turun levelnya, sekarang masuk penjara, teman-teman. Di ayat 23 kita dapati, tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan Yusuf terus bertekad gak mau nyerah, walaupun gue kembali dikecewakan dalam hidup ini ya. Gue gak salah apa-apa, malah difitnah, masuk penjara pula, makin parah. Tapi yang menarik, di penjara, dia bertekad untuk tetap melakukan yang terbaik. Karena dia tahu, Tuhan beserta dengan dia. Dia menghormati hadirat Tuhan, bukan hanya merindukan penyertaan Tuhan. Beberapa dari kita lebih suka itu. Kita pengen bilang, Tuhan, jangan tinggalin saya. Tapi bro, banyak yang ketika mau bikin dosa berharap Tuhan, aduh jangan lihat dulu deh, Tuhan bisa nggak ke WC dulu bentar gitu, saya mau bikin dosa ini nggak enak. Tuhan liatin saya terus. Jangan gitu, itu nggak adil namanya. Ketika kita selalu berdoa, Tuhan jangan tinggalin saya, kita juga mesti bisa. Ya, mesti sadar kita mesti menghormati hadiratnya. Penghormatan kepada hadirat Tuhan yang kita kenal dengan istilah kalau dalam bahasa kekristenan itu hidup kudus. Hidup kudus itu sejatinya adalah lu bersyukur bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin lu, dan karena dia selalu bersama dengan lu nggak bakal aneh-aneh karena ada Tuhan di situ. Yang lain bisa nggak lihat, tapi Tuhan ada di situ, dan lu menghormati hadiratnya dengan kekudusan. Ya, belum jauh dari bulan cinta, Februari, ya kan? Ini kita udah masuk bulan yang baru, tapi ini yang menarik. Dikatakan bahwa tentang menjelang kita masuk bulan yang baru. Ya, berkaitan dengan pacaran. Seringkali gue banyak ngomong di seminar-seminar pacaran Kristen gitu ya. Kak, pacaran kudus tuh yang kayak gimana sih? Gue bilang sederhana banget, ini pacaran kudus. Oke, pacaran kayak Yesus ada di situ. Ya karena gini, gak usah Tuhan Yesus ada di situ. Bapaknya tuh cewek ada di situ aja lu gak bakal aneh-aneh. Bener gak laki-laki? Ya kan? Jujur, bapaknya ada di situ aja lu gak bakal aneh-aneh. Apalagi ada Yesus di situ, apalagi ada Tuhan kita di situ. Ya makanya jadi sadarilah bahwa Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita. Artinya dia selalu beserta kita. Dan biar jangan hanya penyertaannya yang kita rindukan, tapi juga hadiratnya yang kita hormati dengan kekudusan. Dan Yusuf menghormati hadirat Tuhan. That's why dia difitnah masuk penjara, tapi kan dia tahu Tuhan juga ada bersama dengan dia di penjara. Dia bertekad untuk melakukan yang terbaik. Kita masih di poin pertama, yaitu poin bertekad. Dan akhirnya kita tahu dia jadi orang nomor 2 di penjara setelah sipir penjara. Di ayat 23 dari Kejadian 39 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Dan dikatakan begini, ayatnya sama persis kayak ayat 3 tadi. Karena Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lagi. Ya dia produktif. Dia terus berkarya karena dia gak mau menyerah. Dia bertekad. Gue tetap melakukan yang terbaik. Ya, dan Tuhan membuat semua yang dikerjakan dia berhasil. Sehingga produknya itu produk yang powerful. Sehingga orang ini dipercaya. Itu jadi orang nomor 2 di penjara setelah sipir penjara. Setiap kali ada masalah di situ, dipercayakan, diberikan, ayo kamu yang urus. Dan akhirnya selalu itu yang terjadi. Ya akhirnya kita tahu ada kisah tentang ini, ada 2 orang yang dituduh untuk meracuni raja. Dan Yusuf akhirnya karena dia yang in charge di situ, dia sangat luar biasa bertekad orangnya, memutuskan melakukan terbaik. Dia cari cara untuk melepaskan salah satu karena nggak mungkin dua-duanya salah. Dan akhirnya benar salah satu dikeluarkan, dan orang ini yang akhirnya jadi semacam link buat Yusuf bisa diangkat jadi orang nomor 2 di negeri itu setelah Firaun. Ya, kita tahu kisahnya. Ya, jadi di sini produktivitas kita percaya bahwa gini, Tuhan ya bukan hanya menyertai kita, tapi dia membuat semua yang kita kerjakan. Jadi buat Tuhan berhasil. Bagian kita adalah bertekad.
Bertekad untuk tetap melakukan yang terbaik. This is my part. Ini bagian saya. I will do the best and let God do the rest. Biar Tuhan yang melakukan sisanya, biar saya melakukan yang terbaik yang saya bisa, dan biar Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Ya, karena sekali lagi untuk memberkati itu bagiannya Tuhan. Untuk bekerja keras itu bagian kita. Ya, itu kita harus bertekad. Itu poin pertama tentang bertekad. Ya. Di Kolose 3:23, ya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menjelaskan satu nilai ini yang meyakinkan gue kenapa Yusuf selalu jadi orang yang luar biasa. Bukan hanya karena dia bertekad, tapi dia menyadari bahwa Tuhan beserta dengan dia. Dia tahu bahwa semua kerjaannya nggak ada yang sia-sia. Ya, semua kerjaannya nggak ada yang sia-sia. Di Kolose 3:23 dikatakan seperti ini, teman-teman. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi di sini ini satu nilai yang gue yakin banget Rasul Paulus tulis. Ya, untuk sedikit banyak ketika dia tulis ini pasti ada pikiran untuk merenungkan. Ya, ketika Yusuf hidup tuh seperti itu. Yusuf memutuskan untuk tidak kepahitan, kecewa dengan kehidupan, dengan nasibnya. Oke, nggak menyerah, dia bertekad melakukan yang terbaik. Ya, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi walaupun nggak ada yang lihat, dia tetap melakukan yang terbaik. Dan Tuhan nggak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah tidur. Ya, ini yang menarik. Dan akhirnya benar. Sehingga semua yang dia perbuat, dia produktifnya karena dia bersyukur kepada Tuhan. Kalau gini, teman-teman bisa lihat di ayat di Alkitab sendiri ya. Kolose 3:17. Ya, satu bagian yang sangat menarik. Dikatakan apapun yang kita perbuat melalui perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Yesus. Ya, lakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur mengucap syukur karena dia, yang mengucap syukur karena Yesus, pengorbanannya, ya, mujizat yang dia kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya pengorbanannya, ya, kasih Tuhan yang dibuktikan buat kita. Ya, apapun yang lu kerjakan, yang kita kerjakan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah dengan segenap hati. Ya, lakukanlah dalam nama Yesus sambil bersyukur karena dia, sambil bersyukur karena Yesus kepada siapa? Bersyukur kepada Allah Bapa kita. Ya, dan nampaknya orang yang produktif, orang yang tidak menyerah, yang bertekad untuk nggak menyerah adalah orang-orang yang didapati bersyukur. Kenapa? Karena menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ya, dia nggak pernah tinggalin kita. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Sesulit apapun perjalanan hidup kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ya, Tuhan ada di situ. Dia lagi lihat kita punya tekad atau enggak. Kita tetap memutuskan untuk produktif atau kita menyesali nasib dan akhirnya menyerah gitu aja dan nggak ngapa-ngapain. Karena berpikir, nggak ada lagi yang bisa dilakukan, Pastor. Banyak yang bisa dilakukan, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Jadwal gue ketika pertama kali tahun lalu, ketika pandemi langsung membuat semuanya kita nggak bisa kemana-mana. Jadwal gue dihapus semua hampir 1,5 tahun karena semuanya langsung beralih. Ya, gue langsung berpikir, gila, gue mesti ngapain lagi. Tapi terus, ya melalui sosial media yang gue punya, gue terus setiap malam gue bikin Instagram live. Ya, gue sharing apa yang gue dapat dari Tuhan. Dan itu, gue bertekad untuk nggak mau berhenti. Gue mau tekad untuk tetap produktif, untuk tetap memberkati siapapun yang follow gue di Instagram. Dan itu puji Tuhan, memberkati banyak orang dan juga memberkati gue. Dan gue yakin Tuhan yang membuat semua jadi berhasil. Sehingga ketika pelayanan mulai beralih ke online, ya justru kalau dilihat tahun lalu ya agenda gue berani jamin, gue berani lihat dengan kagum dan terharu karena kebaikan Tuhan. Jadwal gue berkali-kali lipat lebih banyak daripada jadwal yang hilang ya karena pandemi ini. Dan ini yang terjadi, ini cuma salah satu aspek ini mungkin dari sudut pandang seorang pendeta full time. Tapi dari sudut pandang yang lain, ya dalam profesi yang berbeda, gue yakin Tuhan akan membuat semua yang kita kerjakan berhasil. Asal kita bertekad. Asal kita melakukan semuanya dengan segenap hati kita. Dengan ucapan syukur Tuhan, thank you gue masih hidup. Thank you buat semua yang masih lo percayain. Thank you buat semua yang masih bisa gue kerjain. Thank you buat tangan yang masih bisa berkarya, otak yang masih bisa berpikir. Ya, kesempatan yang masih ada untuk bisa berkarya, produktif, dan jadi berkat. Melalui apa yang saya hasilkan melalui kehidupan ini. Bertekad, ayo bertekad. Ya, tapi ini yang menarik teman-teman. Gue mau bawa kita kepada inti dari apa yang tadi kita belajar. Yaitu tentang melekat, karena bertekad aja nggak cukup. Ya, gue tutup di sini satu perenungan sederhana dari Yohanes 15, satu bagian yang sering banget kita baca tentang pokok anggur yang benar. Ya, satu bagian yang cukup familiar, pasti teman-teman pada gue tahu nih pokok anggur, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, kamu akan berbuah.
Di luar aku kamu nggak bisa bikin apa-apa. Oke, Yohanes 15. Ini masuk ke poin yang namanya melekat. Teman-teman ingat tadi kita bicara bukan cuma tentang ini pohon yang baik atau pohon yang buruk. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tapi lebih jauh lagi kita belajar juga tentang apa yang dari dalam, apa yang di hati itu yang keluar. Produce itu selalu dari dalam. Dan pertanyaannya bukan hanya apa yang ada di dalam, tapi siapa yang ada di dalam. Ini penting banget. Karena kalau Tuhan sendiri yang ada di dalam kita akan pasti jadi berkat melalui apapun yang kita hasilkan dalam kehidupan kita, bukan hanya produktif. Tapi produksinya, hasil yang diproduksi, buahnya memberkati banyak orang. Bahkan sampai level tertentu bisa, dalam tanda kutip, seperti menyelamatkan, karena menghasilkan juga kekekalan yang orang lain bisa percaya dan terima melalui kehidupan kita. Jangan cuma sekedar punya banyak followers, misalnya contoh, sosial media misalnya. Jangan cuma punya banyak followers atau subscribers, tapi lu bawa mereka kemana? Kepada Tuhan atau kepada diri lu sendiri? Buat diri lu sendiri ketenaran lu atau untuk memuliakan Tuhan? Di Yohanes 15 ayat 4-5 dan 8, izinkan gue bacain beberapa ayat, teman-teman bisa lihat di Alkitab. Di sini yang gue taruh ayat 5. Tentang poin ini, poin kedua kita dan terakhir yang namanya melekat. Karena bertekad aja nggak cukup, kita harus melekat. Karena dari dalam yang akan terlihat di luarnya. Dari buahnya kita tahu pohonnya dikenal, benar gak? Dan siapa yang di dalam kita, bukan hanya siapa yang beserta dengan kita, yaitu Tuhan. Yang membuat semua yang kita kerjakan dibuat berhasil, tapi siapa yang di dalam kita, ini yang membuat hasil karya kita, apa buah dari kehidupan kita memberkati banyak orang dan memuliakan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4-5 dan 8. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Bicara tentang saling relationship. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku, kata Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan hanya nggak mampu produktif, tapi kalaupun produktif, buahnya bukan buah yang bisa dinikmati, atau buah yang jadi berkat, hanya buah yang egois. Sejujurnya, secara natural, pohon itu begini, buah itu nggak pernah berguna buat pohonnya. Buah itu berguna buat yang menikmati buahnya, bahkan bijinya bisa menghasilkan, bisa ditanam menjadi pohon berikutnya. Benihnya yang jatuh bisa menghasilkan pohon berikutnya, dan nggak pernah berguna untuk pohonnya sendiri. Pun dengan kehidupan kita. Ketika kita berbuah buat kemuliaan Tuhan nomor satu pastinya, dan berbuah buat kebaikan banyak orang. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bertekad aja nggak cukup, teman-teman. Kita harus melekat. Hanya dengan melekat ketika kita dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi ayat 7 dijelaskan maksudnya apa ketika kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita. Tinggal dalam Tuhan artinya tinggal dalam firman Tuhan, melaksanakan semua yang kita baca, perintah Tuhan, dan menjauhi semua larangannya. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tetap produktif melakukan yang kita tahu, yang bisa membawa berkat bagi banyak orang, memuliakan Bapa kita yang di sorga. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Lihat tujuannya, bukan buat kepentingan kita sendiri. Tentunya pertama buat kemuliaan Tuhan, dan buat sukacita kita, sehingga jadi berkat buat orang-orang yang lain. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari sini kita dikenal. Kita ini anaknya siapa sih? Anak Tuhan atau bukan? Kita ini orang-orang yang benar-benar punya integritas, atau sembarangan orang yang cuma sekedar nggak sengaja viral terus jadi banyak followersnya. Atau kita sungguh-sungguh ini sebuah hasil dari hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Cuma 2 poin ini, teman-teman, berkaitan dengan produktivitas sebagai anak-anak Tuhan di tengah bahkan kesulitan. Dengan contoh kisah hidup Yusuf tadi. Kita harus bertekad, nggak boleh nyerah dengan keadaan hidup kita, dan kita yang jelas harus melekat. Karena hanya dengan demikian kita bisa berbuah, yang buahnya bisa dinikmati orang, jadi berkat buat banyak orang, dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bukan buat kepentingan kita sendiri. Dan mudah-mudahan ini sederhana. Let me close us in prayer. Izinkan gue tutup dalam doa. Tuhan Yesus, bersyukur buat kesempatan ini untuk duduk di bawah kakimu mendengarkan isi hati Tuhan. Kami ambil bagian terbaik ini dan mensyukurinya. Bagian yang gak boleh diambil oleh siapapun dan apapun.
dari kehidupan kami. Untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Dan biar semua benih firman telah ditabur nggak kembali sia-sia. Tapi jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Kami memutuskan untuk bertekad dan sungguh-sungguh melekat kepadamu. Sehingga kami bisa terus produktif, bisa berbuah, dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Jadi berkat buat banyak orang. Ini permohonan kami, Roh Kudus bantu kami. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amen. God bless you, gang. Stay safe and healthy. Bye-bye.